Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai di halaman 94, pembahasan serah terima barang. Serah terima barang. Setelah sebelumnya kita membahas banyak materi, namun materi terdekat yang kita telah bahas adalah syarat sah jual beli. Serta kita juga sudah bedah kasus di pertemuan sebelumnya. Nah, syarat jual beli itu kalau dipenuhi oleh pedagang muslim dan muslimah, maka jual beli mereka itu bernilai sah. Akad jual belinya bernilai sah. Setelah akad jual belinya bernilai sah, maka berlakulah konsekuensinya, yaitu perpindahan hak milik. Berarti kalau ada orang jual beli, akadnya sah. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah akadnya sah, setelah barang terjadi perpindahan kepemilikan, apakah pemilik barang sudah boleh mentransaksikannya? Bisa dipahami? Saya ulangi, ini syarat jual beli dipenuhi seluruhnya, maka jual belinya apa? Sah. Maka pindah hak milik. Berarti uang sudah halal dimiliki oleh si penjual, barang sudah milik si pembeli. Sekarang pertanyaannya, si pembeli ini boleh nggak dia mentransaksikan barang tadi, atau boleh nggak dia jual ulang barang tadi? Nah, itu tunggu dulu. Maksudnya boleh atau tidak? Nah, itu tunggu. Kenapa tunggu? Kita pastikan dulu telah terjadikah serah terima barang. Bisa dipahami? Apalagi ini berlaku untuk kasus online. Untuk kasus online itu kadang orang berakad bisa main telepon saja, atau lewat pesan WA saja orang bisa berakad. Pembayaran bagaimana Ustaz? Pembayaran bisa via transfer, barang kirim dengan kurir. Pertanyaannya, sudah bolehkah pemilik barang menjualnya? Bisa dipahami? Ini orang teleponan atau WA-an, dia berakad, akadnya sah. Apabila terpenuhi 7 syarat, akadnya sah. Berarti terjadi pindah hak milik. Pembayaran teknis. Serah terima barang itu teknis. Bagaimana metodologi pembayarannya, bagaimana metode pengiriman barang itu teknis. Nah, kapan seseorang boleh mentransaksikan? Yaitu setelah barang diserah terima. Itu kita penting mengenal adanya serah terima. Kalau cuma memiliki barang tapi belum menerima barang, di dalam Islam belum boleh menjual barang. Belum boleh. Ada Hakim Ibn Hizam, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya." Ya Rasulullah, saya ini pedagang, saya sering jual dan beli. Saya itu pengen tahu apa saja yang halal untukku selaku pedagang dan apa yang haram, apa yang halal dan apa yang haram. Ini mentalnya bagus. Hakim Ibn Hizam ini pedagang, namun pedagang muslim, pedagang yang perhatian dengan akhirat. Terkait dagangannya dia tanya ke Rasul, yang halal itu apa, yang haram itu apa. Kemudian Rasul jawab dengan singkat, dengan satu kasus saja, tapi kasus ini banyak terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya ibnu akhi, idza ishtarata minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Wahai anak saudaraku, jika engkau beli barang, jual dan beli, jika engkau beli barang, jangan pernah jual kembali barang itu hatta taqbidahu, sampai engkau memilikinya, sampai engkau terima barang itu, sampai kau kuasai dan sampai kau terima barang itu. Nah, berarti orang-orang yang
beli barang secara online terutama, barangnya itu mungkin masih di proses, masih pengiriman, masih di perjalanan pengiriman, di dalam Islam belum boleh dijual. Walaupun itu punya dia, bisa dipahami. Walaupun itu punya dia, tapi dia belum pegang, dia belum ngecek, belum boleh dijual kembali. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses dia nerima barang dulu tuh. Mungkin dia beli barang dari Rimau Panjang, dikirim, sampai barang sampai di tangan dia belum boleh proses, dia belum boleh jual ulang. Sampai barang di tangan, dia pegang, dia cek kondisinya sesuai enggak. Nah, proses dia memegang, ngecek kondisi, itu yang kita bahas sekarang. Namanya apa? Serah terima barang, atau namanya takobut. Nah, itu kuncinya di situ. Pembahasan masalah takobut berkaitan dengan batasan serah terima objek transaksi, dan kita juga akan bahas konsekuensinya. Pasca serah terima ini apa saja yang dibolehkan. Takobut artinya serah terima barang atau uang, dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Sebelumnya kita perlu kenali ada dua hal yang berbeda. Pertama ada akad jual beli. Ini proses pertama, yaitu akad jual beli. Proses setelahnya apa? Proses setelahnya adalah serah terima objek jual beli. Jadi ini proses yang berbeda. Yang pertama akad jual beli, yang kedua serah terima barang, serah terima objek jual beli. Ini proses yang berbeda keduanya. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi jual beli atau konsekuensi akad jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Jadi kalau jual beli konsekuensinya pindah milik. Jadi terjadilah perpindahan barang dari penjual ke pembeli, dan juga uang pindah dari pembeli ke penjual. Perpindahan kepemilikan telah terjadi sejak akad jual beli dilakukan, meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Jadi perpindahan hak milik itu kuncinya setelah akad, walaupun belum dibayar uangnya, walaupun belum diserahkan barang. Kita telah lewati dua kisah Nabi SAW dengan Jabir radhiyallahu anhu, yang mana ringkas cerita di pertengahan jalan di luar kota Madinah, yang Jabir ini awalnya untanya pelan, kemudian ditepuk Rasul menjadi kencang jalannya, kemudian ditawar oleh Nabi, bi'nihi bi'ukiyah, Jabir jual ontamu kepadaku seharga satu ukiyah. Akhirnya terus ditawar, akhirnya deal. Berarti kan jual belinya di mana? Di luar kota Madinah, di pertengahan jalan. Tapi pembayarannya kapan? Serah terima untanya kapan? Nanti di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seketika akad tadi terpenuhi syaratnya, maka akad itu sah. Di tengah jalan tadi akadnya sah, karena Rasul dan Jabir itu berakad pasti terpenuhi seluruh syarat jual beli, sehingga akadnya sah. Maka seketika di tengah jalan, onta sudah menjadi milik Rasul. Onta sudah menjadi milik Rasul, sudah pindah hak milik. Makanya setelah mereka berakad, makanya Jabir radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi, izin untuk menunggangi unta, minta izin untuk menunggangi unta tersebut sampai kota Madinah. Baru nanti sampai di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam baru terjadi apa? Prosesnya. Rasul bayar, kemudian Jabir menyerahkan unta. Nah, itu dipahami. Jadi kalau sebatas akad itu langsung pindah hak milik, walaupun lewat telepon. Posisi barang di Bangkinang, kita di Pekanbaru, tapi terpenuhi 7 syarat yang kita bahas di pertemuan lampau. Nah, maka akad sah, walaupun kita belum transfer uang. Kita berakad dulu, barang dia miliki kuncinya, kita berakad akad sah, walaupun nantilah tak transfer 1 jam lagi, sekarang lagi sibuk gitu ya, uangnya saya transfer 1
jam lagi. Sekarang lagi sibuk. Yang di Bangkinang juga bilang, ya besok lah Pak barangnya tak kirim karena saya juga sekarang ada hal mendesak kan gitu ya. Tapi mereka sudah angkat, sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Adapun pembayaran, adapun secara proses pengiriman barang itu namanya teknis. Itu namanya teknis. Di sini dikatakan meskipun barang belum diserahkan dan uang belum diterima. Jadi ada kata karena memiliki belum tentu menerima. Sebatas memiliki barang yang disebabkan akad, belum tentu seseorang itu bisa menerima barang. Kalau memiliki serah terima belum tentu. Misalnya kayak kita beli barang di Kota Bangkinang, katakanlah kita sudah transfer uang ke situ, itu kan kita memiliki barang. Tapi tidak ada jaminan kita akan menerima barang. Bisa saja mungkin barangnya hilang di jalan, dicuri orang, atau bisa saja mungkin ya terbakar atau satu lain hal sehingga kita tidak jadi menerima barang. Sementara takobut atau serah terima barang itu terjadi ketika barang telah diterima oleh pembeli. Jadi kalau barang sudah diterima oleh pembeli, maka terjadilah proses takobut sehingga barang dalam kuasa pembeli. Dan insya Allah kita akan bahas konsekuensi takobut sesaat lagi. Kita akan lihat di sini ada kisah diriwayatkan dari Umar ibn Khuzaimah dari paman yang merupakan sahabat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seekor kuda dari orang Badui di suatu tempat di pinggiran tempat. Setelah akad, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Arab Badui ini untuk ikut ke rumah Rasul untuk penyerahan uang di kediaman Rasul. Masih sama ya. Rasul beli seekor kuda kepada orang Arab Badui. Setelah nego deal, Rasul gak bawa uang. Uangnya di rumah. Jadi diajar. Ya udah, ente bawa kudanya, ikuti aneh nanti bayar di rumah kan seperti itu. Akadnya di luar. Akadnya mungkin di kota Madinah di pinggiran. Setelah beli Rasul minta apa? Ikut, ayo tak bayar di rumah. Kan sudah diakad kudanya, bisa dipahami? Jadi Nabi SAW itu pas proses pulang, Rasul jalannya kan cepat. Sementara orang Arab Badui itu jalannya pelan, sembari nuntun kuda, jalannya apa? Pelan. Bisa tertangkap ya gambarnya. Jadi ini tinggal pembayaran nih dan penyerahan barang. Jadi Rasul itu berjalan cepat, di belakangnya Arab Badui berjalan lambat. Jadi Arab Baduinya ketinggalan. Nah kemudian perjalanan pulang itu karena Arab Badui ini bawa kuda, biasanya kudanya bagus karena dipelihara oleh orang-orang Badui ini. Nah menjelang jalan ke rumah Rasul, tampaklah sama banyak orang ada kuda lewat gitu ya, dibawa orang Arab Badui dan kudanya bagus. Ringkas cerita, para sahabat itu langsung berkerumun dan juga orang-orang lain berkerumun di sekitar kuda tadi. Inginnya apa? Tertarik dan mereka menawar kuda tadi. Bisa dipahami? Mereka menawar. Ini berapa? Saya beli sekian ya. Kemudian, nih enggak, saya beli lebih tinggi. Enggak, saya beli lebih tinggi. Pokoknya apa? Ditawar-tawar, dikerumuni karena kudanya bagus. Kita lihat di sini. Di dalam perjalanan banyak orang yang menawar kuda yang dibawa orang Arab Badui. Kenapa para sahabat tadi mengerumuni dan pada tawar-menawar berusaha menawar dengan harga tinggi? Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW telah membelinya. Itu kan sudah akad dengan Rasul ya. Sekiranya mereka tahu itu sudah akad dengan Rasul, maka satu pun gak ada yang berani mendekati kuda. Tapi mereka gak tahu. Karena kan terpisah, Rasul dari depan jauh, Arab Badui di belakangan, lambat dia sambil menuntun kuda, dikerumuni lah. Kemudian ditawar. Sahabat tidak tahu itu udah punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Arab Badui ditawar tinggi gitu ya, kudanya dikerumuni, ditawar tinggi, dia tergoda.
dia tergoda, kemudian dia teriak, dia panggil. Merasa tertarik dengan penawaran mereka, Badui itu memanggil Nabi SAW. Dipanggilnya, wahai Muhammad, apakah Anda jadi beli kuda saya? Gitu ya. Apakah kuda jadi beli enggak? Jika Anda, biar saya jual ke yang lain. Gitu ya. Kemudian Rasul mendengar panggilan Arab Badui tadi, nanya, jadi beli enggak? Kalau enggak jadi saya jual orang lain nih, kata Arab tadi, Badui tadi. Apa kata Nabi SAW? Bukankah saya tadi telah membelinya darimu? Bukankah saya sudah beli tadi darimu? Kemudian Arab Badui tadi berkata seperti ini tidak bagus ya. Demi Allah, saya belum menjualnya ke Anda. Itu kata orang Arab Badui, karena tergoda dengan tawaran tinggi, disangkal sama dia akad tadi. Kata Rasul, pertama apa kata Arab Badui? Anda jadi beli atau tidak? Gitu ya. Kemudian kata Rasul, kan udah saya beli tadi. Apa kata Arab Badui? Saya belum jual. Demi Allah, saya belum menjual ke Anda. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh saya telah membeli darimu. Sungguh saya telah membelinya darimu. Kata Nabi SAW. Kemudian apa kata orang Yahudi ini? Saksinya mana? Datangkan saksi. Oh, jelas itu tadi tidak ada saksi. Kemudian dikatakan datangkan saksi, pinta Arab Badui. Kemudian kan tidak ada saksi. Kemudian ada sahabat bernama Khuzaimah bin Thabit, dia spontan maju, kemudian dia bersaksi, ana asyhadu annaka qad bay'tahu. Dia maju, dia bersaksi. Apa kata Khuzaimah bin Thabit ini? Saya bersaksi bahwasanya kamu Arab Badui telah menjual kudanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW melakukan akad jual beli terhadap kuda itu, beliau sama sekali belum bayar, ya tak? Rasul belum bayar, dan kuda juga belum diserahkan. Namun karena sudah terjadi akad yang sah, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan. Sehingga yang salah siapa? Arab Badui salah. Mereka sudah berakad, sudah pindah milik, masih membuka penawaran atau menerima penawaran dari pihak lain. Nah, ini akad, itu akad, akad. Makanya kayak orang-orang DP, dia mungkin tertarik dengan barang, negosiasi, deal, kemudian dia DP, maka akadnya apa? Sah. Itu pindah milik. Maka barang yang sudah di DP itu tidak bisa tawarkan ke orang lain. Dan orang lain pun tertarik, dia tidak bisa masuk, tidak bisa nawar barang yang di DP orang lain. Jadi dua sisi ya. Pemilik barang pun tidak bisa lempar penawaran keluar, orang-orang luar pun tidak bisa masuk, tidak bisa coba nawar untuk beli. Nah, itu ada hadis-hadisnya. Kalau lebih hadisnya, Nabi SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan sampai sebagian kalian itu membeli di atas pembelian orang lain. Dia pengen beli itu, padahal dibeli saudaranya, saudaranya. Atau jangan sampai seseorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Dilarang oleh Nabi SAW. Tadi akad. Konsekuensi akad seperti tadi, pindah milik, walaupun uang belum dibayarkan, walaupun barang belum bisa serahkan. Itu teknis nanti masalahnya. Nah, permasalahan menyerahkan uang, menyerahkan barang, itu baru masalah takobut pembahasannya. Kita lihat konsekuensi setelah takobut. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya takobut. Pertama, tanggung jawab barang sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, ini dia kunci pertama, yaitu perpindahan tanggung jawab, perpindahan resiko. Itu keuntungan atau konsekuensi dari takobut. Kalau jual beli, konsekuensinya pindah hak milik, Tapi kalau takobut, konsekuensinya apa? Pindah tanggung jawab atau pindah resiko. Sebelum serah terima, barang itu masih menjadi tanggung jawab penjual.
apapun risiko yang terjadi, penjual yang akan tanggung kerugiannya. Karena itu barang yang rusak pada waktu pengiriman itu bukan tanggung jawab pembeli. Nah, itu nanti tanggung jawabnya itu kembali kepada si penjual. Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan takobut, untuk akad memberikan perpindahan hak milik, sementara takobut itu memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Risikonya sudah pindah. Risikonya sudah pindah. Kita lihat di sini dibuatkan tabel di halaman 97. Kalau setelah akad di bawah konsekuensinya apa? Terjadi perpindahan hak milik. Setelah terima, panah di bawahnya itu terjadi perpindahan tanggung jawab terhadap barang. Hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Pertama, kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Ada kalanya rusaknya barang itu yang salah pembeli, maka resiko sudah di tangan pembeli. Yang kedua, pembeli itu memungkinkan untuk bawa barang, namun dia tuh ingin merepotkan penjual, sehingga barang itu udah diambil-ambil, padahal udah dibilang. Penjualnya udah ngomong, Pak, barangnya ambil, jangan ditinggal di sini. Tapi dia masih tetap. Nah, kalau seperti itu, maka walaupun barangnya di tangan si penjual, tapi tanggung jawab itu sudah pindah di tangan pembeli. Kondisi pertama apa? Barangnya yang rusak memang pembeli. Yang kedua, pembeli itu bisa bawa barangnya, tapi dia tidak mau bawa, ditaruh di tempat penjual. Bahkan penjual dah ngomong, Pak, barangnya diambil, nanti rusak, nanti terjadi resiko di sini. Nah, dia nggak mau ambil. Maka sejak saat itu resiko sudah pindah di tangan siapa? Pembeli, walaupun dia tidak mau ambil. Contohnya di sini, misalnya ada orang beli 2 sak semen, setelah dibayar ternyata tidak diambil. Padahal penjual toko bangunan dah ngomong, ini diambil Pak, semennya diambil, tapi malah tidak diambil. Karena mungkin dia belum pakai. Kadang ada kayak gitu ya. Ada yang murah di bahan bangunan, orang kadang beli langsung, tapi padahal dia belum butuh. Besi lagi murah, dia beli besi. Semen infonya lagi turun, langsung dia beli banyak-banyak, padahal dia nggak sedang membangun. Nah, kondisi seperti ini maka dipesankan, ini semennya diambil Pak. Kalau dia masih tidak mau ambil, maka risiko udah pindah ke tangan si pembeli. Jadi kalau rusak, tidak bisa lagi minta ganti rugi kepada si penjual. Tapi untuk barang yang kalau kondisi normal, selain 2 kondisi yang kita sebutkan, maka tanggung jawab itu masih berada di tangan si penjual pertama. Risiko masih di tangan dia. Makanya kita belum boleh jual. Makanya Hakim Ibn Hizam dilarang Nabi untuk menjual. La tabi'ahu hatta taqbidah. Jangan kau jual barang itu kembali sampai engkau menerima barang. Kenapa dilarang Rasul? Karena hakim dia beli barang, dia ingin jual tapi belum terima. Dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena resiko tanggung jawab belum pindah ke tangannya. Sementara syarat dari Nabi SAW untuk trader boleh mengambil untung itu kalau apa? Kalau menanggung risiko. Apa kata Nabi SAW? La yahillu ribuhu ma la yu'man. Tidak halal keuntungan bagi orang yang tak tanggung risiko. Bagi orang yang tidak tanggung risiko, keuntungan itu tidak apa? Tidak halal. Rasul juga bersabda, al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan itu dengan sebab menanggung risiko. Jadi pedagang yang murni pedagang ya, dia ingin untung tapi tidak ada risiko, tidak mau risiko, maka itu tidak dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak halal keuntungannya tidak halal. Lagi Hakim bin Hizam, barang di Bangkinang misalnya dibeli sama dia, mungkin beli apa mungkin ya, keripiknya udah dibungkusin. Dia beli 10 bungkus, 1 bungkus 100
ribu. Di telepon ada kerupuk, keripik ada, dikirimnya uang langsung transfer 100 ribu sekilo, 10 kilo sejuta. Kemudian dia jual di Pekanbaru harga 120 ribu. Keripiknya mana? Masih di Bangkina, masih diproses, masih dikirim. Dia udah jual di Pekanbaru. Nah, maka itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena saya dapat untung 20 ribu per kilo di Pekanbaru tanpa menanggung resiko. Sekiranya kerupuk 10 kilo tadi diantar sama orangnya, rupanya di pertengahan jalan dicuri orang atau jatuh atau rusak, kira-kira pembeli di Pekanbaru terima nggak yang 10 kilo tadi kalau kondisinya seperti tadi, rusak atau hilang? Tidak. Pasti nanti kalau jatuh keripiknya pecah semua, jatuh tuh dilindas mobil gitu ya, pasti dia akan balik, dia akan ganti 10 kilo, baru dia antar yang baru, kan gitu ya. Tidak mungkin dia ngantar zong. Loh, keripiknya 10 kilo mana Pak? Aduh, tadi dicuri orang, tadi jatuh dilindas truk, kan nggak bisa. Bisa dipahami ya, resiko. Maka pedagang di Pekanbaru tidak halal yang mendapat untung 20 ribu per kilo tadi. Kenapa? Karena belum menanggung resiko. Karena dia belum terima barang. Banyak tidak pedagang seperti itu? Banyak. Apalagi beli keripik 10 kilo di Bangkina, langsung saya transfer uangnya. Kemudian dapat pembeli di Pekanbaru daerah Rumbai. Daerah mana yang beli? Daerah Rumbai. Kemudian kan dia mau ngirim tuh, langsung telepon, Pak, ngirimnya tidak usah ke PKU antar Pak, langsung antar ke Rumbai saja, ke tempat yang beli uang ini tanpa resiko, tanpa pegang barang dia jualan. Nah, maka keuntungannya tidak halal. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu dia tadi konsekuensi takobut yang pertama. Insyaallah pertemuan ini kita akan bahas konsekuensi takobut yang kedua. Ini masalah takobut ini masalah yang banyak diremehkan orang. Banyak diremehkan orang dan banyak yang belum paham tentang masalah ini. Nah, memang kalau kita sudah berakad, apalagi sudah kirim uang, itu barang sudah punya kita. Barang sudah punya kita. Pedagang di Pekanbaru tadi, dia beli keripik 10 kilo, akadnya sah selama terpenuhi syarat dia beli. Kemudian dia kirim uang, ya sudah, itu keripik punya dia. Tapi kalau dia belum serah terima, dia belum boleh jual. Itu saja ya, dia belum boleh jual karena tanggung jawab resiko belum pindah. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Makanya pedagang itu di samping punya barang, yang kedua, kalau dia barangnya itu dia beli dulu, dia ambil dulu ke orang, maka dia harus terima barang dulu, maka dia harus menerima barang dulu, serah terima dulu, baru dia boleh jual kembali. Itu kuncinya itu. Wallahu a'lam. Ada yang tanya kan? Silakan. Ini anak masalahnya Ustaz. Ada pesan barang sofa. Udah di DP-nya, sofanya udah siap Ustaz. Udah siap. Sofanya. Cuma dia belum bisa diantar barangnya karena rumahnya belum siap. Sofanya dipajang di toko. Rupanya nanti ada konsumen yang lain yang berminat gitu Ustaz. Boleh nggak kita menjual barang yang udah siap ini? Yang sebenarnya kan udah milik dia nih Ustaz, karena udah di DP-nya Ustaz gitu kan. Atau nggak boleh gitu Ustaz. Atau kita minta izin sama dia, rupanya dia bolehkan. Apakah syariatnya kita membolehkan kita jual? Nah, jadi tadi ada orang sudah berakad ya, dia sudah DP, berarti kan barang dikunci. Cuma karena rumahnya belum siap, dia belum dikirim. Di toko kita ada yang tawar, maka lihat tadi hadisnya, kita tidak boleh buka penawaran, tidak boleh jual ke orang, kecuali di telepon pembeli pertama. Ya, membatalkan berarti yang tadi yang sama dia minta, kita tuh nelfon dia biar batalin, paham ya? Pembatalan akad. Sehingga kalau akad batal kembali kepada status asal. Berarti DP-nya dikembalikan, kan kita minta batal. Bisa dipahami? Dikembalikan dulu gitu Ustaz. Ya maksudnya kita pegang pun apa-apa, tapi DP balik ke dia, karena yang uang prestasi kita. Saya pernah bahas DP hangus itu, kalau yang uang prestasi siapa? Si pembeli. Kalau ini kan penjual yang uang prestasi, DP kembali tidak hangus. Kalau disuruhnya
pegangan izin misalnya gitu. Iya, DP-nya tidak masalah. DP itu punya dia, tapi kalau disuruh kita pegang tidak masalah. Nanti setelah itu kan batal akad. Juallah ke orang lain. Kalau dia, ya udah Pak, tidak apa-apa Pak. Jual aja ke orang lain. Maknanya apa? Akad batal. Kemudian kita produksi lagi yang sama. Itu untuk akad yang baru berarti. Kalau karena dia kan yang dikuncinya barang yang itu, barang yang ini. Kalau yang barang yang itu juga dijual, terus kita produksi yang baru, cuma nggak minta izin sama dia, gimana tuh? Tapi sama. Harus izin lah, karena dia kan kuncinya yang dia belinya yang itu loh. Walaupun produksi baru lagi. Walaupun produksi yang itu juga. Speknya sama. Spek yang sama ya. Itu waktu dia pesen barang sudah ada. Udah ada kan? Nah berarti dia ngunci yang itu. Makanya tadi ketika itu ada yang tertarik, atau mungkin pembeli kedua lah disuruh nunggu kita memproduksi barang yang baru, kan gitu ya? Ada yang kedua ini dia buru-buru juga dia buru-buru. Ini mau ada acara besok nih kan? Maka kita harus bilang sama pembeli pertama, karena itu udah punya orang lain. Ya kita akan produksi barang nih, tapi yang pertama ini kan udah punya orang lain. Oh itu. Intinya dibatalkan yang pertama. Iya. Walaupun sama speknya. Iya, tidak bisa. Dia yang itu loh, itu udah punya dia. Kan orang belakangan dapat belakangan barang, gitu. Intinya kalau mungkin kita ngomong aja, bisa Pak saya jual ke orang lain dulu, ya silakan Pak. Kita buatkan yang mirip ya, iya. Bahasanya kan gitu ya. Tapi alurnya secara hukum kita tuh batalin yang pertama, kan gitu. Sehingga kita bisa jual ke orang lain. Karena kalau udah diangkat itu udah dikunci, apa bedanya dengan Arab Badui tadi kan? Ada saya punya kok spek kuda yang sama ya Rasul di rumah gitu, tidak bisa. Tidak bisa. Yang lebih bagus bahkan tidak bisa, udah diangkat dan dikunci gitu. Bisa dipahami? Kalau sederhana kita tinggal telepon aja yang lama. Oh silakan Pak jual aja dulu. Ya, nanti buatkan lagi yang baru yang serupa katanya kan. Tidak masalah, itu boleh. Tapi kalau secara alur hukum kita sedang membatalkan akad yang pertama, sehingga uang itu punya dia walaupun di tangan kita. Dan paham ya, DP itu balik ke dia walaupun sekarang masih di tangan kita. Dan sofa tadi barangnya balik lagi ke kita, gitu ya. DP balik ke dia, barang balik punya kita, sehingga kita bisa jual ke orang lain karena dia posisi sudah tidak terkunci. Bisa dipahami? Itu harus izin, tidak bisa langsung seperti itu, tidak bisa. Ada tadi saat yang Rasulullah beli udah tadi kan belum ada DP itu. Belum ada uang, cuma akad aja. Ngomong aja. Yang ngomong aja, berarti kan udah sah. Kapan terjadinya pembatalan? Otomatis, misalnya Rasulullah, kita pergi kemana, entah lupa atau jangan Rasulullah, mungkin kita ya kan, orangnya pergi, tanpa kembali lagi tanpa ada kabar. Oke. Ini kita ada orang beli barang, dia berakad, tapi tidak pula DP, gitu ya. Tidak pula DP. Kemudian dia tidak kunjung datang. Nah, udah pisah badan ya. Idealnya kalau ini untuk kedepannya, ini ilmunya. Dia berakad dengan kita, tapi tidak pula DP. Maka kita kasih limit. Kita kasih limit. Idealnya ya, ilmunya Pak ini 1 kali 24 jam ya Pak harus datang. Kalau tidak saya jual ke orang. Kalau enggak kita anggap batal. Bisa dipahami? Kita kasih limit 1 kali 24. Coba tuh tak tunggu sampai sore Pak. Dia udah akad, DP pun tidak, gitu ya. Tunggu sampai sore. Kita yang tentukan limitnya. Kalau sudah keluar limitnya, akad otomatis batal karena dia mungkir. Kondisi pertama. Tapi kalau belum ada kesepakatan, belum ada ngomong, kita belum tahu ilmunya. Kedepannya tahu ya, kedepannya kita yang kasih batasan kapan dia harus nongol untuk ngantarin uang. Kondisi kedua, kalau belum terbuat dan telah terjadi, maka kembalikan kepada al-urf. Al-urf itu kebiasaan di wilayah kita, kebiasaan para pedagang, terutama pedagang senior. Kalau ada orang beli barang belum bayar, itu tidak nongol, berapa lama tidak nongol sehingga dianggap itu batal, itu pasti ada kebiasaan di pedagang, pasti ada. Bisa dipahami? Kembalikan kepada apa? Limitnya kepada al-urf.
adat istiadat atau kebiasaan yang telah berlangsung berulang kali di tengah masyarakat. Kira-kira berapa lamanya Mas? Di antara dunia pedagang itu kira-kira berapa lamanya? Dia belum bayar, tidak nongol, kita jual ke orang, berapa batasnya yang ada di pedagang? 2 sehari juga? Sehari kalau nggak ada kabar, masalahnya kalau orang kenal, kalau nggak kenal. Iya, kalau itu tidak kenal ya, sehari tidak cukup ya di dunia pedagang seperti itu ya. Iya. Iya. Nah, jadi kan itu patokan. Tapi kedepannya kita yang kasih ilmunya kita yang kasih limit. Tapi kalau tidak terbuat limit tadi, kembalikan limitnya kepada apa? Al-urf, adat istiadat. Di dalam fikih, adat itu kalau bagus, adat itu kalau tidak, adat itu dari bahasa Arab. Adat itu bahasa Arab. Istiadat itu apa kalau bahasa Minang? Adat. Bahasa Indonesia apa? Adat istiadat. Itu bahasa Arab. Al-adat itu istiadat itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Adat itu kebiasaan yang berulang-ulang. Itu disebut adat. Adat itu kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bisa menjadi acuan hukum. Saya ulangi, adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah bisa menjadi acuan hukum. Makanya ada kaidah fikih, ada rumusan, ada rumus di dalam ilmu fikih, kaidah al-kubro, kaidah besar, kaidah sangat penting. Ada 6. Ada berapa? 6. Di kaidah fikih nanti ada 6 kaidah kubro namanya, yang disepakati ulama seluruh mazhab. Apa kaidahnya? Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah bisa menjadi hukum, bisa menjadi acuan hukum. Makanya tadi ditanya, kalau limitnya nggak kita buat, kembalikan limitnya kepada apa? Adat atau dikenal al-urf. Misalnya pasar, kita dagang di pasar pusat nih. Biasanya tuh keumuman pedagang pasar pusat itu, kalau orang udah akad dan dia belum DP, itu kalau udah nongol itu berapa lama baru kita jual ke orang lain. Nah, itu harus tahu. Misalnya kalau pasar kan enak ya, mereka udah umumnya udah tahu. Kita kalau sehari udah tidak nongol dia, tidak ada kabar sampai sore udah jual ke orang, gitu ya. Itu limitnya ada. Kembalikan ke limit al-urf. Kedepannya kita yang buat limit, kita yang buat. Pak ini 2 jam nggak kembali, 3 jam nggak kembali, tak saya jual ke orang, gitu ya. Nah itu dia, bisa dipahami. Nah itu, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, yang tadi itu Ustaz, salah satu yang tidak apa itu, yang pembeli itu dia tidak punya risiko Ustaz. Beli ketika di original, menurut pesan tetap yang lain, dia nggak langsung dikirim ke rumah itu ya. Itu ketika si pembeli yang merupakan baru itu risikonya dia yang menanggung Ustaz. Bagaimana kalau dia langsung telepon ke Bangkinang, kirim aja Pak ke Rumbai, risiko saya tanggung gitu ya. Tetap tidak dibolehkan karena dia belum terima. Takobor itu memang pegang barang. Bahkan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, tidak cukup cuma pegang tok, tapi harus ngecek. Kita harus ngecek keripiknya yang 10 kilo sesuai nggak pesanan kita. Masih renyah nggak? Jangan-jangan melempungnya, kayak gitu ya. Sedikit dipegang, dilihat, oh benar ternyata 10 kilo. Oh benar, kita aja belum cek tuh sesuai nggak pesanan kita, masih bagus nggak kondisinya, gitu ya. Baru kita jual ke orang. Nah, tidak cukup dengan kita klaim kita yang tanggung risiko, tidak cukup. Karena qabul itu mana asalnya memang serah terima dan dicek dulu oleh kita sesuai nggak, layak nggak kita jual kembali baru dijual. Nah, gitu. Harus ada kan hadisnya, la tabi'u hatta taqbidu, jangan jual kembali sampai kau pegang. Memang pegang mana asalnya. Dengan memegang risiko pindah ke kita. Dengan kita pegang, kita cek, kemudian kan konfirmasi ke si Bangkinang tadi, Pak, alhamdulillah 10 kilonya sesuai pesanan, kan gitu ya. Baru kita boleh jual. Memang makna asalnya itu memang harus kita pegang dan cek. Memang gitu. Nah, memang gitu. Ada pula pernah konsultasi, dia mungkin grosir besar, barangnya udah dipegang babi, tapi ternyata banyak komplain masuk. Dia jual apa? Sepatu kalau salah. Sepatu itu orang beli ratusan, berdes. Barangnya sampai ke dia pegang kardusnya, dia cek cuma di atas saja. Ini sepatu
puluhan di dalam kardus, puluhan. Memang dia udah pegang barangnya, dia udah cek bagian atas saja, dikirimlah ke pembeli-pembeli toko-toko sepatu lain. Tapi banyak komplain masuk, Pak ini rusak Pak, talinya nggak ada Pak, talinya beda Pak, ini rusak. Gimana terus Ustaz? Ya Bapak memang sudah serah terima, Bapak sudah cek, tapi kan tidak seluruhnya Bapak cek. Paham ya? Dia kan tidak seluruh, dia cek yang di atas, yang di bawah tidak dia cek. Itu pun masih banyak komplain jadinya. Sekiranya dia beli, ini kan distributor dia. Sekiranya dia beli grosir besar ya, dia beli barang datang dari Jawa, dicekin sama dia sepatu tadi, dihitung karena jumlahnya kurang. Pak jumlahnya kurang Pak ini kekecilan Pak, ini banyak komplain masuk dari toko-toko yang dia jual gitu ya. Sekiranya barang tadi dia beli dari Jawa datang banyak des, kemudian diperiksain sama karyawannya, terjadi nggak seperti itu? Cross check pesanan orang tidak, tapi kan dia main instan saja, tengok atas, tengok gini aja, langsung lempar satu dus gitu ya. Akhirnya komplainnya masuk dari berbagai arah. Yang kurang lah hitungannya, yang beda lah warnanya, yang beda lah nomornya, talinya yang nggak ada, talinya yang beda warna, atau macam-macam komplain masuk. Nah, sekiranya dia cek dulu dengan si karyawannya tuh, dipastikan sesuai listing pesanan tadi, dikasih, baru itu aman. Itu diantara itu sudah terima, tapi tidak bisa mewakili karena dia nggak semua dia cek. Makanya keterangan Syekh Ibnu Utsaimin benar-benaran dicek dulu semua. Yang kita sesuai nggak pesanan kita ada sama si penjual pertama, baru setelah itu kita jual ke pembeli kedua. Gitu. Memang harus ada aktivitas pegang barangnya untuk barang-barang yang mankulin, untuk barang-barang yang bisa berpindah-pindah. Tapi kalau nanti barangnya seperti tanah dan rumah, itu setelah kita cek lokasinya, serah terimanya cukup yang mewakili saja. Administrasi surat-suratnya itu sudah bisa mewakili, bisa dipahami. Itu dia. Memang harus ada aktivitas pegang barangnya, memang harus ada. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan. Sampaikan di awal itu kan transaksi online ya. Jadi tidak bisa ditransaksikan apabila belum terima barangnya ya. Ada unta dan kuda, ya. Yang unta kalau salah itu kasusnya kan belum dibayar, cuma udah akan kesepakatan. Iya. Dari kasus ini kalau boleh saya garis bawahi, mungkin barang tersebut udah sah transaksi jual beli apabila udah kita terima barang dan udah kita cek saja. Kalau sah ketika setelah akadnya memenuhi syarat jual beli, akad dasar itu udah pindah hamil. Maksudnya boleh mentransaksikan kembali, menjual ulang, itu harus surat terima. Itu prosesnya beda. Iya, maksudnya fisik barangnya harus kita kuasai dan kita lihat. Ya, baru kita boleh jual kembali. Kalau barangnya pas akad kita udah lihat, kayak Rasul kan unta atau kuda tadi kan barangnya udah nampak sama Rasul, dia udah pegang-pegang, tapi belum serah terima, nanti karena belum bayar, serah terimanya di rumah. Nah, itu baru. Kalau belum dibayar tapi Oke. Bagaimana kalau belum dibayar? Contohnya keripik 10 kilo di Bangkinang. Kita udah di situ. Kita lagi di Bangkinang nih. Kita beli kerupuk 10 kilo di Bangkinang. Kita pergi ke situ. Kita cek kerupuknya sesuai. Tapi kita ngobrol-ngobrol. Ternyata langsung kita posting. Itu udah boleh kita posting karena kita sudah beli tapi belum bayar. Kita udah beli tapi belum bayar. Tapi kita sudah pegang kerupuknya, sudah lihat, kita posting. Ada yang beli di Rumbai, boleh langsung kirim ke Rumbai. Bayar sama dia apa? Itu teknis. Saya beli ya kerupuk 10 kilo, tak bayar besok. Oh iya silakan. Yaudah kita pegang-pegang keripiknya. Pas pulang kita di Bangkinang kan, tawarin, pokoknya di Rumbai orang beli. Ada pembeli, alhamdulillah. Langsung aja kirim ke Rumbai, boleh, karena kita sudah serah terima, kita akad plus langsung serah terima. Kan belum bayar urusan. Itu namanya teknis. Ada namanya aja jual beli kredit, ada dalam Islam. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Bisa dipahami? Nah, kuncinya serah terima. Bayar belum bayar itu tidak jadi urusan. Itu tidak jadi pembahasan.
Tapi serah terima barang ini kuncinya, karena dia ingin jual kembali. Tidak masalah dia belum bayar, tidak masalah. Tapi dia udah terima barang. Dia udah terima barang. Misalnya kita beli barang, misalnya di Areka gitu, kita beli, diantarin sama dia, kita bayarnya besok, baru udah diantar. Kita pegang barangnya, boleh nggak kita jual? Jawabnya boleh. Jadi paham ya? Walau alam. Jadi kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.